Vario tiba-tiba macet ya, kita engkol. Suaranya kasar banget ya. Setelah saya isi oli, ngebulnya parah banget seperti ini. Oke teman-teman, hari ini saya kedatangan Vario 125 Fi. Ini saya jalan tiba-tiba mogok ya, dan sampai sini coba saya starter itu tidak mau. Padahal ini awalnya normal motornya. Aki juga masih bagus ya. Coba kita engkol. Suaranya kasar banget seperti ini ya. Takutnya mesinnya ganjet itu atau ngancing ya. Baik, selanjutnya kita cek ya olinya. Kita buka ya tutup olinya. Nah ternyata olinya kosong ya. Ini saya tusuk pakai obeng, nggak ada sama sekali. Kosong olinya. Coba kita tap ya. Kita siapin alatnya dulu. Kita buka menggunakan kunci 12. Oke, kita siapin wadah biar nggak tumpah kalau ada olinya ya. Waduh, ternyata kosong olinya. Ini nggak ada sama sekali ya, nggak netes sama sekali. Coba kita lihat lubangnya aja kering ya. Wah, payah ini. Ini nggak habisan oli sama sekali. Di bagian dalam mesin itu nggak ada olinya. Ini fatal ya kalau seperti ini. Biasanya mesinnya ganjet atau sekernya kena. Oke, permintaan yang punya motor minta dihidupkan dulu ya. Ini saya mau coba isi oli menggunakan oli bekas dulu, tapi yang masih layak pakai ya. Permintaan yang punya motor seperti ini minta dihidupkan apanya yang rusak seperti itu. Oke, kita pasang dulu tutupnya dan kita coba nyalakan ya motornya. Kita coba engkol-engkol dulu ya agar oli bersirkulasi di dalam mesin. Kita engkol-engkol sebentar dan kita nyalakan ya sekarang. Udah nyala ini, tapi mesinnya kasar banget seperti ini. Tuh, knalpotnya langsung ngebul putih ya. Tuh, parah banget ngebulnya. Ini bisa dipastikan ya pistonnya baret ini, sehingga oli mesin langsung ikut kebakar ya, lalu keluar melalui lubang knalpot. Jadi asap putih seperti ini. Cukup parah yang ngebulnya. Oke, selanjutnya setelah konfirmasi yang punya motor ya, karena suaranya parah seperti ini. Ini permintaan yang punya motor minta dinormalkan kembali ya. Oke, langsung aja yuk kita bongkar ya. Kita lepas dulu tutup mesinnya menggunakan kunci 10 ya. Kita congkel aja dan kita buka tutupnya. Ini kita buka dulu water pumpnya, hati-hati ya. Rawan pecah di sini karena susah bukanya. Selanjutnya kita buka baut anjar di sebelah kiri ini seperti biasa menggunakan kunci 10 juga. Kita lepas mur silinder headnya menggunakan kunci 14. Oke, selanjutnya untuk gigi timing udah saya lepas ya, dan tinggal kita congkel aja bloknya untuk membuka tanpa memisah rangka ya. Ini kita miringkan seperti ini, lalu bisa kita buka headnya, sama kita buka juga blok silinder headnya. Nah, setelah terbuka ternyata pistonnya baret parah dan ngancing ya sama stangnya. Jadi ini harus kita lepas menggunakan tracker kalau ngancing seperti ini ya. Saya menggunakan alat seadanya, menggunakan baut L ukuran 12 ya. Lanjutnya saya ganjel bearing dan ring seperti ini, lalu kita pasang juga murnya. Nah, ini prosesnya agak lama, ini saya cepatkan ya. Sudah terlepas untuk pistonnya. Kita lepas lagi bautnya. Nah, untuk piston seperti ini ya. Ini yang menyebabkan ngebul putih tadi, karena oli habis menyebabkan piston ganjet atau baret seperti ini ya. Untuk stangnya setelah saya pasang pen yang baru tidak bisa masuk ya, karena di dalamnya baret, efek dari kita tracker tadi ya, pencabutan paksa tadi. Jadi ini kita haluskan dulu bagian yang baret tadi menggunakan burtuner. Saya kasih amplas ujungnya ini ya. Oke, setelah kita haluskan sudah masuk kembali ya pen pistonnya. Untuk blok ini sudah saya kolter, tadinya baret parah ya, jadi tidak saya ganti bloknya tapi cukup di kolter aja untuk Vario. Untuk seker saya overseas 025 ya, saya naikkan dari standar ke 025. Oke, selanjutnya untuk stang kita cek dulu menggunakan palu karet.
Untuk stangnya aman ya, jadi cukup kita ganti pistonnya aja. Yuk kita pasang piston yang barunya, kita lumasin oli dulu. Untuk ringnya sudah saya pasang ya. Untuk pemasangan ring sudah sering saya bahas di channel ini. Kita pasang pen dan kancingnya dan kita tekan menggunakan obeng min ya. Lalu jangan lupa kita pasang dulu pin dowelnya, karena ini bisa menyebabkan piston nggak awet kalau tidak dipasang. Kita pasang juga packingnya. Untuk yang bawah nggak perlu dikasih lem ya. Oke, kita miringin dulu untuk pemasangan blok silinder headnya ya. Jangan lupa dikasih oli dulu biar mudah masuk pistonnya. Di bagian pistonnya juga ya, kita lumasin oli dulu. Selanjutnya tinggal kita pasang blok silinder headnya. Hati-hati pemasangan ringnya ya, pastikan masuk. Kita pasang dulu ke rantai ketengnya atau kita masukin dulu, dan kita pastikan topnya ya, posisi tema atau seker di posisi paling atas. Baik, kita pasang lidah tensionernya. Selanjutnya kita pasang juga pin dowel bagian atas ini, jangan sampai lupa. Lalu setelah itu kita pasang packing headnya. Untuk packing head saya kasih sedikit lem ya, agar tidak bocor. Kita pasang dulu gigi timing atau gigi sentriknya, saya topin sekalian ya. Selanjutnya tinggal kita pasang bloknya. Hati-hati pemasangan bloknya, kita pastikan masuk gigi sentrik atau gigi timingnya tadi. Oke, lalu kita pasang baut anjar yang sebelah kanan ini ya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci 10. Selanjutnya kita pasang ring, sama kita pasang juga mur silinder headnya ya. Untuk pengencangan saya menggunakan torsi 27 Nm ya, untuk vario 125 atau vario 150. Agar kekencangannya merata saya menggunakan kunci torsi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita pasin dulu tanda top, ada garis di magnet, dan gigi timing sudah saya topkan ya tadi saat pemasangan. Lalu tinggal kita pasang baut L nya menggunakan kunci L4 untuk proses pengencangan baut di gigi sentrik ini. Setelah kencang kita kendorkan rantai keteng biar nonjok ya. Udah kita pastikan top dan kita kencangkan. Selanjutnya kita cek olinya naik. Nah, itu dari lubang sudah naik ya olinya, berarti aman. Kita pasang packing cover headnya atau o-ring cover headnya ya. Untuk di bagian pojoknya sini saya kasih lem untuk vario 125 agar tidak bocor. Kita pasang covernya dan kita pasang juga keempat bautnya, lalu kita kencangkan menggunakan kunci 10 ya. Baik, selanjutnya kita pasang water pumpnya ya. Pastikan pas tanda top biar mudah pemasangan ini. Lalu kita pasang pasangannya ya, ini ya. Bisa dipasang secara utuh, bisa dipasang sebelah-sebelah seperti ini. Lalu kita kencangkan bautnya, dan di bagian atas ini juga ada baut yang kita kencangkan juga. Baik, setelah selesai langsung kita tes ya. Ini sudah saya isi oli ya, dan saya isi air radiatornya juga. Langsung kita nyalakan. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat ya agar oli bersirkulasi di dalam mesin. Selanjutnya kita cek dulu ya olinya. Di bagian baut 10 ini kita pastikan naik ya. Walaupun tadi sudah kita cek, pas nyala kita cek lagi. Nah, udah naik ya olinya, berarti aman. Kita tutup lagi dan kita kencangkan kembali ya. Nah, untuk suara mesin udah cukup halus ya. Baik, ini setelah saya tes ya beberapa saat, aman ya. Untuk suara mesinnya halus, normal seperti semula lagi. Dari sebelah sana ya, coba. Nih halus ya suaranya. Jadi ini yang kita ganti cuma piston aja ya. Untuk bloknya kita coulter. Untuk yang lainnya paling cuma packing, oli sama air radiator aja. Suaranya halus seperti ini.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Dan lupa yang belum mengikuti klik tombol ikuti ya, yang belum subscribe klik tombol subscribe, karena masih banyak lagi video tutorial yang akan saya upload selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.